Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita kembali lagi pada pembacaan bab Toharoh. Pada pembacaan kali ini kita akan membahas tentang tayamum dan macam-macam najis. Baik, sebelum masuk pembelajaran, Bapak Ibu tanya apakah hari ini masuk semua? Tidak apa-apa. Untuk ketua kelasnya Bapak minta dicatat yang hadir dan tidak hadirnya. Ya, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan hukum tayamum. Tayamum itu awal mulanya berasal dari kata ta'ammuma yang berarti menyengaja atau menuju. Secara istilah syara, tayamum adalah memusatkan debu tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan hingga siku dengan niat sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak menginginkan menggunakan air. Hukum asalnya itu fardu, hukum fardu apabila sudah masuk waktu sholat dan bila ditemukannya air atau tidak dapat menggunakan air karena sakit ataupun sedang dalam perjalanan jauh bagi musafir, boleh dibolehkannya untuk tayamum. Dan dari dasar tayamum itu pada bulan surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan ataupun kembali dari tempat buang air atau menyandang perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Yang selanjutnya syarat-syarat sah tayamum terbagi menjadi 4. Yang pertama, Islam dan berakal. Orang-orang yang bertayamum harus beragama Islam, berakal sehat, mampu membedakan baik dan buruk, serta terbebas dari hal-hal yang bisa membatalkan wudhu sebelumnya. Yang selanjutnya menggunakan tanah atau debu yang suci. Menggunakan debu atau tanah suci, bukan tanah yang bernajis atau mengandung kapur atau tepung. Tanah yang dipakai hendaknya merupakan tanah asli yang belum diubah. Yang selanjutnya keadaan darurat atau kondisi ketiadaan air yang sah secara syariat, jarak jauh dari sumber air, atau adanya uzur seperti sakit kulit mungkin. Yang selanjutnya sudah memasuki waktu sholat. Tayamum dilaksanakan setelah waktu sholat telah benar-benar tiba. Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat, kecuali untuk sholat jenazah dan waktunya bisa mendahului. Yang selanjutnya yaitu adalah rukun tayamum dan langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, niat. Menghadirkan niat dalam hati untuk mengangkat hadas kecil atau besar khusus karena Allah semata. Yang selanjutnya mengusap wajah atau tangan, mengusap wajah dan kedua tangan hingga siku merupakan inti dari gerakan tayamum yang dapat terlewat. Yang selanjutnya tertib itu masuk secara berurutan. Pelaksananya pertama dari ujung kuku sampai diusap, pertama tangan cukup ditek-tek ke muka saja. Sama untuk tangannya dari ujung tangan sampai ke ujung siku. Ya.
tanah dengan kedua telapak tangan sebanyak 2 kali tekan. Yang ketiga, mendahulukan sisi kanan terlebih dahulu sebelum sisi kiri pada saat mengusap tangan. Menyebar jari-jari tangan saat mengusap ke tanah, saat mengusap tanah agar terus benar-benar meresap, dan juga mengarah ke arah kiblat. Yang terakhir, mengulangi gerakan yang tidak perlu serta menjaga kehusuan dan ketenangan jiwa. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu dari tubuh atau bubur, baik berupa kencing ataupun kentut. Ini. Nah, selanjutnya. Berkunjung air yang dapat digunakan. Jika sebelumnya tidak menemukan air, lalu setelah bertayamum kamu menemukan air yang suci dan sah digunakan untuk wudhu, maka tayamumnya batal, maka wajib berwudhu. Lalu murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam atau murtad akan memutuskan seluruh amal kebaikan, termasuk membatalkan bersuci. Dan selanjutnya, perbuatan mubah yang sengaja, kontak fisik sengaja menghadirkan kepuasan biologis antara lawan jenis tanpa ikatan pernikahan dapat membatalkan tayamum. Yang selanjutnya, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, najis ringan atau dari semua bapak, air kencing yang terkena badan atau pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, maka hukumnya najis hukum papa atau ringan. Dan cara membersihkannya cukup dibersihkan dengan air sampai najis tersebut hilang. Dan selanjutnya najis sedang mutawasito, misalnya darah, air kencing bagi orang dewasa. Itu cara mensucikannya dengan dibersihkan menggunakan air sampai najisnya hilang, tidak berbau, tidak berasa lagi. Yang terakhir, najis berat, najis buah, najis yang terkena air liur anjing atau babi. Dan cara mensucikannya dengan dibasuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya menggunakan air, campuran air dan tanah. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini tentang tayamum dan macam-macam najis. Apakah ada yang mengerti? Mau kepanatan? Tidak ada lagi, Pak. Cukup, Pak, cukup. Terima kasih semuanya. Tidak bisa. Langsung saja tutup doa. Siapa yang memimpin? Doa mulai. Untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.